We have now modified Goblin Valley. A new Goblin Valley exists. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 keajaiban alam yang dirusak oleh orang bodoh. Let's do it. Wait. I gotta take a leak first. Just came across it, yeah, I walked around the corner and there it was. For them to have the intentions of just knocking over the rock for the sole purpose of being vandals just makes me upset. Di daftar ini, kami melihat situs terkenal yang telah terkena dampak negatif oleh manusia yang melakukan sesuatu secara langsung kepada situsnya. Beberapa bahkan telah hancur total oleh tindakan konyol orang-orang. Apa cerita terburuk dari kelalaian turis atau vandalisme yang pernah kamu dengar? Pastikan untuk tulis di komentar di bawah. Nomor 10, ikan di lubang setan, Amerika Serikat. Spesies pupfish yang terancam punah hanya hidup di Devil's Holes di Nevada, Amerika. Mereka sangat dihargai sebagai binatang unik sehingga mereka membuat stiker Save the Pupfish pada tahun 1960-an. Hal ini menyebabkan pemerintah Amerika Serikat menghabiskan jutaan dolar untuk melestarikannya. Pada April 2016, 3 orang masuk ke area dilarang di sekitar Devil's Hole. Mereka menghancurkan kamera pengintai dan 1 orang bahkan melompat ke dalam lubang, menghancurkan telur pupfish selama musim kawin mereka. Vandalisme ini menyebabkan kematian salah satu pupfish yang berharga, menurunkan populasi musim semi dari 115 menjadi 114. Pada akhirnya, para pengacau didakwa melanggar undang-undang spesies terancam punah, dan keamanan di sekitar habitat pupfish itu akhirnya ditingkatkan. Nomor 9, uluru dan udang langkanya, Australia. Uluru adalah monolit ikonik yang berdiri sebagai salah satu aspek geografi Australia, dan situs ini dikenal suci bagi orang-orang aborigin di daerah tersebut. Ketika turis mulai berbondong-bondong ke daerah itu pada tahun 1930-an, berbagai dari mereka membuat dampak lingkungan yang sangat negatif. Pengunjung memanjat batu pasir suci yang bertentangan dengan keinginan Anangu setempat dan bahkan buang air kecil di situs tersebut. You want zit? Take it out. Fire away. Remember to aim. It's very important. Pada 1970-an, kotoran manusia dipersalahkan karena menghilangkan spesies udang langka yang hidup secara eksklusif di tempat yang juga dikenal sebagai Ayers Rock. Selama bertahun-tahun, ada lebih banyak insiden ketidaksononohan turis, termasuk seorang wanita yang melepas sebagian besar pakaiannya saat mencapai puncak Uluru. Pada tahun 2019, larangan mendaki Uluru akhirnya berlaku untuk membantu melestarikan situs tersebut. Nomor 8, Kepulauan Paracel, Laut Cina Selatan. Juga dikenal sebagai Kepulauan Shisha, Kepulauan Paracel berada di wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Perairan mereka yang sangat jernih adalah rumah bagi banyak makhluk laut langka dan terumbu karang berwarna-warni. Ketika pulau-pulau itu dibuka untuk pariwisata dan kapal pesiar pada 2013, satwa liar langsung menderita. Turis memetik hewan laut dari rumah mereka, termasuk lobster dan kerang raksasa langka yang terancam punah, dan memakannya. Mereka bahkan memecahkan bongkahan karang untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Meskipun banyak dari tindakan ini ilegal, itu nggak mencegah turis yang bodoh memposting tentang kejahatan mereka di media sosial. Nomor 7, Arena Balap Playa, Amerika Serikat. Terlepas dari namanya, danau kering yang indah di Death Valley ini nggak dirancang untuk kendaraan berkecepatan tinggi. Namanya berasal dari batu layar misterius yang meninggalkan jejak yang terlihat di permukaan yang murni. Situs Arena Balap Playa yang indah dan tidak biasa dirusak pada tahun 2016 ketika seseorang pengemudi menerobos area yang rapuh dan meninggalkan bekas roda sejauh 15 km. Behold, the upward spiraling pigtail! Pengemudi itu berputar di seluruh danau yang kering, memotong belokan dan membentuk donat di seluruh tanah. Tindakan vandalisme yang mencolok ini menyebabkan kerusakan yang signifikan, nyata, dan tahan lama pada kerak permukaan arena balap playa yang indah. Nomor 6, Isla de Sa Porasa, Spanyol. Meskipun Isla de Sa Porasa yang indah tidak berpenghuni, wisatawan masih sering mengunjunginya saat berlibur di daerah tersebut. Faktanya, beberapa wisatawan telah menjadikannya sebagai ritual perjalanan untuk mencoba sampai ke pulau saat berada di bawah pengaruh. Meskipun ada peringatan polisi, pada 2015, 2 remaja sedang menjelajahi pulau itu. Dalam langkah besar dan bodoh, mereka menjatuhkan sebatang rokok yang menyala. Itu menyebabkan kebakaran besar di seluruh pulau. Api melahap beberapa hektar dan membutuhkan 2 helikopter yang membawa air untuk memadamkan api. Meskipun insiden itu diperlakukan sebagai kecelakaan, itu menjadi bukti kebodohan beberapa turis. Nomor 5, Tebing Moher,
Irlandia. Tebing Moher yang terkenal di dunia adalah salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di Eropa dan indah dengan sendirinya. Namun pada tahun 2013, sekelompok seniman tampaknya berpikir bahwa mereka dapat menyempurnakan salah satu karya seni alam yang paling indah dengan menambahkannya. Ini membuat banyak ahli geologi kecewa. Mereka membuat grafiti di tebing-tebingnya. Seolah-olah tidak cukup jelas bahwa para pengacau ini melakukan sesuatu yang ilegal, mereka malah merekam diri melakukannya. Mereka juga membuat grafiti di beberapa situs lain dan memposting video setiap tindakan vandalisme di media sosial mereka sebelum menonaktifkan akun mereka. The rock's 300 million years old. It's got its own natural beauty. It's weathered by the waves, the wind, over vast periods of time. That's what people come to see. They don't come to see somebody spray painting a bit of it. Nomor 4, Duckbill, Amerika Serikat. Duckbill di Oregon adalah tudung batu pasir unik yang menjadi ikon di pantai negara bagian itu dan menarik banyak wisatawan setiap tahun. Duckbill bertahan dari angin dan pasang surut selama beberapa dekade dari Pasifik untuk dijadikan tempat yang indah bagi para pengunjung. Namun itu tidak dapat bertahan dari sekelompok pengacau remaja. Mereka menggulingkan situs itu setelah teman mereka diduga mematahkan kaki di formasi batunya. We looked over and there was probably 8 guys pushing over the big rock. Kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka sedang melakukan pelayanan kepada publik. Meskipun ada tanda peringatan dan area di sekitar Duckbill dikelilingi oleh pagar. Meskipun para pengacau difilmkan saat beraksi, mereka tidak pernah ditangkap. They kind of just like laughed it off, took it with pride that they destroyed something magnificent and then just kind of disappeared right after. Nomor 3, pohon Tenere, Nigeria. Setelah dianggap sebagai pohon paling terisolasi di dunia, akasia ini dianggap sebagai satu-satunya pohon yang terisolasi sejauh 400 km. Itu dianggap sebagai bagian ikonik dari Nigeria. Terutama diakui sebagai situs pada rute karavan melalui area Gurun Sahara. Dan itu bahkan termasuk dalam peta. Meskipun menjadi satu-satunya pohon yang jauhnya beratusan kilometer, bahkan pohon yang terisolasi ini tidak dapat lepas dari perilaku manusia yang konyol. Pada tahun 1973, pohon itu secara misterius ditabrak oleh seorang supir truk. Tindakan mereka menghilangkan situs penting dari Nigeria. Sementara patung peringatan sekarang berdiri di tempatnya, pohon itu tidak pernah benar-benar bisa diganti. Nomor 2, Goblin Hoodoos, Utah, Amerika Serikat. Berkemah di antara berabad-abad sejarah geologi tampak seperti mimpi yang menjadi kenyataan, tapi mimpi itu bisa runtuh. Secara harfiah, ketika orang-orang bodoh itu terlibat. Salah satu fitur geografis Utah yang paling berkesan adalah tudung kuno dan mirip jamur raksasa. Pada tahun 2013, pasukan pramuka mengunjungi Taman Negara bagian lembah Goblin yang penuh keajaiban dan penuh kesialan juga. Wiggle it just a little bit. Namun menurut beberapa ahli, ada Goblin Hoodoo yang tampaknya terlalu berbahaya. Khawatir salah satu dari mereka bisa membunuh orang, para pemimpin pasukan menggulingkan formasi kuno yang dianggap mengancam. People will say, you guys were Boy Scout leaders, you should know better. Mereka bisa saja dengan mudah melaporkan potensi bahaya dan menjauh darinya. Sebaliknya, mereka memfilmkan dan memposting perilaku destruktif mereka dan kemudian dihapus dari peran kepemimpinan mereka. It's all about saving lives. They posted their clip on YouTube. Sayang sekali memulihkan Hoodoo Goblin tidak semudah itu. Sebelum kami ungkap yang pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Pengembang properti dan politisi mengubah indahnya Danau Bangkok menjadi genangan saja, Kamboja. ហើយនៅពេលនៅឆ្នាំ2008គេចាប់ផ្ដើមបូមខ្សាច់ចូលបឹងចា2008បូមខ្សាច់ចូលបឹងហើយធ្វើឲ្យដូចថាវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅជុំវិញតំបន់បឹងកក់ទាំងមូលដែលមានចំនួន 4252 គ្រួសារហ្នឹង Turis yang tidak bertanggung jawab membakar lebih dari 14.000 hektar Torres del Paine yang menakjubkan. Chili. It was very sad because it's a beautiful place, a tourist site we've been hoping to see for a long time. Pendatang baru mengancam ekosistem Kepulauan Galapagos yang unik dengan memperkenalkan spesies invasif. Ecuador. Goats, donkeys, rats, pigs, cats, and other established invasive species in the Galapagos have totally transformed the faunas and floras that exist on those islands. Turis menyebabkan babi K besar mati dengan memberi mereka makanan dan ram yang tidak pantas, serta membuang makanan tersebut ke pasir yang tidak dapat dicerna. Bahama. Seorang pengemudi truk melewati dan merusak garis Nazca berusia 2000 tahun. Peru.
Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Terumbu karang Raja Ampat, Nugini, Indonesia. There's not much time left. Terumbu Raja Ampat yang luar biasa, kadang-kadang disebut Amazon bawah laut, adalah salah satu ekosistem terpenting di dunia karena mengandung keanekaragaman kehidupan laut paling banyak di bumi. Karena keindahan dan keanekaragaman hayati terumbu karang yang menakjubkan, mereka menarik beberapa pengunjung yang sayangnya termasuk satu kapal pesiar yang ternyata merusak terumbu karang tersebut. Kapal merusak saat air surut dan menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem yang sangat penting. Lebih dari 17.000 kaki persegi terumbu karang rusak. Kerusakan itu diperkirakan bernilai hampir 19 juta dolar. Dan pemulihannya akan memakan waktu puluhan tahun. Jadi dari hasil inventarisasi sementara kita mendapatkan ada 8 genus. Dengan penurunan terumbu karang di seluruh dunia, ini dianggap sebagai pukulan global besar bagi satwa liar laut. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.